pagi, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Dumugi Rahayu, semoga kita selamat dan rahayu. Salam sejahtera buat kita semuanya, kan begitu, Pak. Nah, sekarang kan lagi tahun politik ini dan Bali kan dikenal sebagai daerah pariwisata. Kalau zaman dulu disebut sebagai Bali plus 9 kan gitu ya, pada zaman dahulu. Nah, sekarang Presiden Jokowi mengatakan bahwa harus ada yang seperti Bali kan begitu, dalam sisi pengelolaan pariwisata, terutama pariwisata budaya. Karena Indonesia kan kaya dengan beraneka ragam budaya, juga bahasa, adat istiadat. Nah, di tahun politik ini bagaimana Bapak melihat perspektif Bapak sebagai warga Bali maupun sebagai pelaku pariwisata kan gitu, melihat tentang calon presiden ini? Bagaimana harapan Bapak ini tentang pariwisata Bali dan juga tentu di Indonesia juga, Pak, supaya bisa berkembang lebih baik daripada yang ada sekarang? Ini pertama-tama itu yang saya kebetulan pensiunan dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Baru saja ke Bali, ingin sebetulnya mengembangkan wisata agro, jadi agrowisata. Ya, kami sudah mulai dengan menanam jenis-jenis pisang tropis yang ada, dan masyarakat di Mengui, di daerah kami, ya, yaitu Subak Tinjak Manjangan, sangat bergairah dengan pengembangan agrowisata niki ini. Ya, sekarang sudah banyak teman-teman petani yang sudah mengembangkan jenis-jenis tanaman yang terkait dengan wisata. Antara lain sekarang sudah ada jeruk, kemudian jeruk Bali, jeruk yang dari Brastagi, kemudian ada duren kane sudah dikembangkan juga. Kebetulan saya sendiri mengembangkan jenis tadi pisang tropis plasma nuktah. Pisang ini sangat banyak variasinya di Bali. Nah, sekarang untuk mengembangkan supaya one stop wisata di daerah kami, terutama di Mengui, kami akan coba mengembangkan agrowisata tersebut. Sebetulnya di daerah kami ada Taman Ayun sebagai wisata warisan dunia. Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun, Mengui, Badung. Nah, letaknya di Mengui. Nah, itu juga sudah ada yang namanya Museum Yadnya di Mengui. Kemudian ada juga Museum Ogoh-Ogoh. Oh, museum ya, Pak ya? Museum, ada museumnya, Museum Yadnya dan Museum Ogoh-Ogoh. Itu adalah untuk menunjang wisata Mengui yang nanti akan harusnya ingin kita kembangkan. Dan di pinggir Pura Taman Ayun Temple yang merupakan warisan dunia sejak Majapahit, sekarang ingin kita kembangkan juga yang disebut dengan wisata jenis-jenis ikan dunia, jenis air tawar, karena kebetulan di sana ada kolam di pinggir pura yang akan kita coba kembangkan. Nah, ini kami ingin menunjang bagaimana kebijakan daripada wisata bisa kita kembangkan di Mengui antara lain. Nah, untuk mempertahankan bagaimana wisata tersebut masih ajak, bukan saja di Bali tapi di seluruh Indonesia, di mana Bali sebagai ikon daripada wisata ini. Nah, ini perlu mempertahankan, yaitu nilai-nilai dari wisata itu. Karena dasar dari wisata itu, budaya itu adalah sebetulnya dari pertanian. Nah, Bali tetap mempertahankan pertanian ini menjadi nilai-nilai daripada agrowisata tersebut untuk bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Untuk itu maka kami ingin menghimbau kepada warga
agar supaya keberlanjutan daripada pemerintahan ini tetap kita pertahankan, terutama bagaimana Jokowi mempertahankan atau mengembangkan wisata, kemudian mengembangkan yang terkait dengan ekonomi. Oleh karena itu maka bagaimana nanti Pak Jokowi, terutama yang terkait dengan Gubernur Jawa Tengah menjadi calon presiden. Nah, kami sangat setuju itu untuk mempertahankan supaya wisata Bali dan seluruh Indonesia itu bisa kita tetap pertahankan. Jadi menurut Bapak yang cocok dari beberapa nama capres ini seperti Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo, menurut Bapak Ganjar ini cocok untuk melanjutkan apa yang Bapak maksud dari program Pak Jokowi ini? Betul, itu dia sudah mengembangkan masalah yang terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar, yaitu masalah ekonomi UMKM, ya, kemudian juga mengembangkan rumah-rumah yang diperbaiki di Jawa Tengah, kemudian juga pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata terutama dia sudah sangat kembangkan di Jawa Tengah. Sudah mulai ada yang namanya daerah pengembangan Jawa Tengah untuk wisata. Nah, ini perlu contoh-contoh ini dikembangkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami ingin agar supaya tetap sekarang berkeberlanjutan daripada pemerintahan Jokowi ini ditangani oleh yang terkait, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, itu kira-kira yang kami inginkan. Ya, mudah-mudahan juga masyarakat yang lain bisa ikut di dalam pengembangan ini. Apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depan ini, Pak? Pasca berakhirnya Presiden Jokowi, dan yang menurut Bapak adalah yang cocok itu adalah penerusnya adalah Ganjar Pranowo gitu, Pak. Ya, kami sebagai warga, ya, bukan saja warga Bali, kami adalah bangsa Indonesia, ingin ya mengharapkan agar supaya tetap keberlanjutan dari budaya wisata ini, terutama akan dikembangkan di kota wilayah Kalimantan. Ya. IKN maksudnya? Iya, IKN, ya, ibu kota negara. Ya. Itu perlu dilanjutkan karena daya serap, ya, bagi anak-anak muda kita yang habis kuliah supaya juga dapat pekerjaan di semua lini agar supaya dapat berkembang, baik itu sebagai ibu kota negara maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi Bapak setuju dengan rencana Presiden Jokowi yang merupakan kelanjutan dari program Presiden Soekarno bahwa ibu kota RI dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ya. Kalau dulu kan Bung Karno bilang di Palangkaraya. Setuju Bapak, ya? Ya, saya sangat setuju dengan pemindahan ibu kota negara karena begitu crowdednya di Jakarta. Saya 40 tahun berpengalaman bekerja di Departemen Kelautan dan Perikanan. Itu banjir, sekarang asap knalpot yang begitu, sehingga saya pindah ke Bali ini karena begitu, oksigen sudah tidak bagus, ya, asap knalpot dan seterusnya. Nah, banjir nanti kalau musim, apalagi perubahan iklim ini ke depan sangat tinggi, seperti sekarang ada El Nino dan seterusnya. Nah, itu sangat berubah nanti pengembangan, baik itu pertanian maupun, nah ini perlu diantisipasi oleh masyarakat. Bagaimana mengembangkan kalau musim sekarang tidak ada hujan, El Nino. Nah itu seperti itu ya Pak, ya? Ya, ini penting untuk dikembangkan ke depan. Nah, kalau begitu Pak, di antara 3 nama capres ini Pak, dari ketiga nama capres yang ada, Pak Prabowo, Anies Baswedan,
dan Ganjar Pranowo. Siapa yang paling tepat menurut Bapak menjadi Presiden RI dikaitkan dengan kelanjutan dari pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur itu, Pak? Nggih. Terima kasih. Ini penting kita kaji ya dari aspek keseruan, baik aspek sosial, politik, ya, ekonomi, budaya dan seterusnya, agar supaya ya Indonesia berkelanjutan. Untuk itu kami sarankan, ya, kami menghimbau agar Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia.